Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Senang saat ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Tema perenungan kita saat ini, kasih jalan yang lebih utama. Saya ingin memulainya dengan menyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan adalah lagu yang sangat populer di kalangan umat Kristen. Dinyanyikan lintas denominasi. Setiap orang Kristen mengenal lagu ini. Lagu yang sangat memberkati banyak orang. Tahukah Bapak Ibu siapa yang mengubah lagu ini? Yang mengubah lagu ini adalah Bapak Pendeta Wilhelmus Latumahina, yang tepat beberapa waktu yang lalu, tanggal 12 Mei 2020, ia dimuliakan Tuhan. Tetapi ia meninggalkan sesuatu yang memberkati banyak orang. Lagu ini memiliki pemaknaan yang mendalam tentang arti kehidupan, dan yang lahir dari perenungannya oleh karena pada saat itu ia mengalami sesuatu yang sangat pahit, karena ia harus kehilangan seorang anak sulungnya karena meninggal dunia oleh kecelakaan lalu lintas. Pada saat itulah ia mulai duduk merenung dan memikirkan tentang arti kehidupan ini. Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa ternyata tidak selamanya manusia itu mudah. Tidak selamanya manusia itu kuat. Tidak selamanya manusia itu jaya. Akan ada saatnya di mana seseorang harus mengakhiri kehidupan. Oleh karenanya almarhum Bapak Pendeta Wilhelmus memaknai hidup ini sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Hidup ini baginya adalah jalan menuju kepada kekekalan. Maka dalam penggalan liriknya itu ia menekankan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri hanya untuk sekedar mencari hal-hal yang sementara. Sebab ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya. Maka ia menekankan, carilah apa yang kekal. Itu pesan di balik lagu yang diubah oleh almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perenungan firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13, kita juga akan menemukan hal yang senada, hal yang serupa yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang carilah apa yang kekal, bukan yang sementara.
Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menekankan hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam keponggahan, kejumawaan, oleh karena memiliki berbagai macam pengetahuan dan karunia-karunia. Jadi jelas 1 Korintus kalau kita baca, ini merupakan teguran Paulus kepada jemaat di Korintus untuk lebih mengejar kasih. Pembacaan firman Tuhan saat ini merupakan kelanjutan dari nasihat Rasul Paulus ketika meresponi persoalan perik yang terjadi dalam kehidupan dan persekutuan jemaat di Korintus. Nah, kalau kita mengingat Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan di minggu sebelumnya, kita masih mengingat bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat problematis. Karena kehidupan dan persekutuan mereka dipenuhi dengan berbagai macam konflik, sensi sektoral, berkelompok-kelompok, dan bahkan juga perbuatan amoral. Oleh karenanya Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, konteks pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini sesungguhnya masih terkait dengan ayat atau pasal sebelumnya, yaitu tentang persoalan berbagai karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Karunia-karunia rohani yang membuat jemaat di Korintus itu tersekat-sekat, terpecah belah, dan bahkan sombong secara rohani. Sehingga justru jemaat ini melupakan apa yang paling mendasar, apa yang paling esensial, apa yang paling utama dalam kehidupan dan persekutuan pengikut Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-13 ini merupakan teguran Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan pentingnya kasih dalam kehidupan dan persekutuan pengikut Kristus. Mengapa? Karena kalau kita baca ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa kasih itu adalah jalan yang lebih utama karena ia bersifat kekal. Makanya pada perenungan saat ini 1 Korintus 13, Paulus ingin menekankan tentang pentingnya kasih dalam kehidupan dan persekutuan orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga, Paulus di situ ingin menekankan tentang keunggulan daripada kasih. Sehingga ia mengatakan, sekalipun seseorang itu dapat berkata-kata, berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau ia tidak memiliki kasih, ia bagaikan gong yang canang bergemerincing. Bahkan sekalipun seseorang itu punya iman yang besar, yang dapat memindahkan gunung, tetapi kalau tidak memiliki kasih, apa faedahnya? Di ayat yang ketiga dia mengatakan, sekalipun seseorang menjadi martir, mati demi orang lain, dan membagi-bagikan harta yang ia miliki, tetapi kalau ia tidak punya kasih, apa faedahnya? Artinya Paulus ingin menekankan keunggulan kasih. Nah, kalau kita baca ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, di situ Paulus ingin menekankan tentang karakteristik kasih. Bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, pembacaan hari ini di ayatnya yang ke-8, Paulus ingin mengingatkan tentang kekekalan kasih. Dibandingkan dengan berbagai karunia roh yang ada pada jemaat di Korintus. Artinya seolah-olah Paulus melalui surat ini ingin menyadarkan pikiran mereka, jemaat Korintus, yang terlalu membanggakan karunia-karunia roh yang ada mereka, tetapi justru mengabaikan penerapan kasih. Hal inilah yang membuat kehidupan dan persekutuan mereka mengalami perpecahan, pertikaian, dan
kesombongan. Padahal kalau mau dilihat, mereka ini berlimpah dengan karunia rohani. Masalahnya bukan terletak kepada banyaknya karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, tetapi persoalannya terletak pada kurangnya penerapan kasih dalam kehidupan dan persekutuan jemaat di Korintus. Maka tidak heran jika Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu seperti anak-anak yang hanya berkata, berpikir, dan merasa untuk kepentingannya sendiri. Itu kita dapat baca di ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus itu seperti orang yang kanak-kanak di dalam kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Paulus menekankan 3 hal yang membedakan antara seorang yang masih anak-anak dan seorang yang sudah dewasa. Itu di dalam cara dia berkata, cara dia berpikir, dan cara dia merasa. Seorang anak-anak selalu hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri, keinginannya sendiri. Ia berkata-kata untuk kepuasan dirinya sendiri. Ia berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia merasa hanya untuk apa yang ia rasa baik. Tetapi sebaliknya, menurut Paulus, orang yang dewasa itu mampu berkata, berpikir, serta merasa, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sesama dan kepentingan Allah. Seorang yang dewasa itu dapat hidup di dalam kasih, rasa belas kasih, dan kerendahan hati. Love, compassion, and humility. Compassion artinya seseorang yang mampu menderita bagi orang lain. Compassion itu dalam bahasa Latin artinya mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu menderita di dalam kesulitan dan persoalan orang lain. Itu menurut Paulus yang menjadi tolak ukur seorang yang dewasa. Seorang yang dewasa, ia sudah bebas dari keegoisan dan keakuannya, sehingga ia mampu memaknai hidup ini sebagai kesempatan untuk mengasihi dan memberkati orang lain dengan kasih Kristus. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau di berbagai tempat ada saja orang-orang yang masih menonjolkan keakuan dirinya. Itu gereja, kalau nggak gara-gara aku, nggak akan seperti itu. Itu dia itu kalau dulu nggak aku bantu, dia nggak mungkin seperti ini. Aku. Itu yang menurut Paulus adalah seorang yang masih anak-anak. Ia belum terbebas dari keegoisan diri, tetapi seorang yang sudah dewasa, orang yang mampu memikirkan kehendak kepentingan Tuhan dan juga kepentingan orang lain. Saya teringat Bapak Ibu ketika saya masih kanak-kanak, saya selalu berkata kepada orang tua tentang apa yang saya inginkan. Pak, saya ingin tas, saya ingin sepatu. Apa yang saya katakan kepada orang tua adalah apa yang saya pikir untuk diri saya, apa yang saya rasa untuk diri saya. Itu karena saya masih anak-anak. Tetapi ketika saya sudah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, saat ini justru ketika saya berkomunikasi dengan orang tua, saya justru mempertanyakan, Mama mau apa? Itu makanya saat ini saya mulai bisa berpikir dan merasa bukan hanya untuk kepentingan saya, tetapi juga untuk kepentingan orang tua. Demikian juga seseorang dalam kehidupan persekutuan bersama Tuhan. Seseorang yang sudah dewasa adalah seorang yang mampu memikirkan bukan lagi kehendakku, tapi apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku di kesementaraan waktu ini. Apa yang dapat kulakukan untuk orang lain, sehingga dalam perbuatan, perkataan yang kulakukan,
nama Tuhan dimuliakan. Itu adalah seorang yang dewasa. Nah, dengan demikian kehidupan persekutuan Kristen, kehidupan persekutuan pengikut Kristus itu seharusnya didasari oleh cinta kasih. Seorang pengikut Kristus itu harus hidup di dalam kasih. Seorang pengikut Kristus itu harus membawa pergi kasih kemanapun ia berjalan, ia berada. Seorang pengikut Kristus harus memiliki kasih. Sebab tanpa kasih, seseorang tidak dapat mungkin bisa memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Tanpa kasih, seorang tidak mungkin bisa memberitakan tentang kabar baik. Tanpa kasih, seorang tidak dapat memberitakan tentang Allah yang adalah kasih. Maka itu kalau kita baca juga dalam Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan bahwa tanda seseorang yang telah diselamatkan adalah ketika ia hidup di dalam kasih. Paulus juga menekankan dalam surat 1 Korintus pasal ke-13 ini juga tentang keutamaan kasih. Seorang Kristen harus membawa kasih kemanapun ia pergi. Karena itulah prinsip yang paling mendasar, yang paling utama dalam kekristenan, yaitu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan bukankah kalau kita mau belajar dari konsep kekristenan tentang Allah Tritunggal, kita juga dapat melihat di situ tentang persekutuan cinta kasih, atau dalam bahasa teologisnya adalah perikoresis, di mana di dalam ketritunggalan Allah itu kita dapat belajar tentang persekutuan cinta kasih, di mana di dalam diri Bapa kita dapat belajar tentang kasih Bapa kepada manusia yang berdosa, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari diri anak Yesus Kristus kita belajar tentang kasih seorang anak kepada Bapa, di mana ia rela untuk taat, mau menjadi manusia, mengosongkan diri, memikul salib, dicaci, diludahi, dimaki, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib oleh karena cintanya kepada Bapa. Itu dapat kita baca dalam Filipi pasalnya yang kedua. Di dalam Roh Kudus kita juga dapat belajar cinta kasihnya kepada manusia, sehingga ia sabar menuntun, menghibur manusia yang lemah dan berdosa, agar dapat hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang teladankan Kristus Yesus. Allah Tritunggal sebagai Allah persekutuan itulah yang menjadi dasar utama hidup Kristiani dalam segala dimensi dan aspeknya. Artinya, semua realitas hidup kita sebenarnya mencerminkan dan menyaksikan Allah Tritunggal, Allah persekutuan itu. Maka kasih adalah jalan yang lebih utama. Tanpa kasih kita tidak dapat memberitakan Kristus. Tanpa kasih kita tidak mungkin mengabarkan kabar baik. Tanpa kasih kita tidak bisa menyampaikan pengorbanan Kristus. Itulah mengapa pada ayat ke-13 Paulus menekankan pentingnya kasih bagi orang Kristen atau persekutuan orang Kristen. Di antara elemen-elemen dasar Kristen, iman, pengharapan, dan kasih, Paulus menggarisbawahi kasih sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Maka kehidupan orang Kristen dalam segala aspek harus mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah nilai atau karakteristik ilahi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka mereka yang mengenal Allah akan hidup dalam kasih. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, akan tetapi juga dengan tindakan nyata. Jadilah pribadi yang dewasa, yang bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hiduplah sebagai orang yang dewasa, yang hidup di dalam kasih,
rasa belas kasih, dan kerendahan hati. Maknailah hidup ini sebagai kesempatan untuk kita mengasihi orang lain dan memberkati orang lain dengan kasih Kristus. Mintalah kepada Bapa untuk memberikan kasih di dalam hati kita oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga setiap perjalanan kehidupan kita, persentuhan kita, perjumpaan kita dengan orang lain, kita maknai sebagai kesempatan kita untuk mengasihi dan memberkati orang lain dengan kasih Kristus. Jadikanlah kasih itu sebagai dasar bagi kita untuk berkata, merasa, dan bertindak, sehingga kehidupan kita dalam segala aspeknya kita menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita benar-benar memberlakukan kasih itu dalam tindakan nyata. Jadikanlah momen ini sebagai kesempatan bagi kita untuk memberitakan Allah yang kita imani, yaitu Allah yang adalah kasih. Dengan kita membantu mereka yang berkekurangan tanpa membeda-bedakan status budaya ataupun agama. Sebab kasih melampaui perbedaan, sebab kasih tidak melihat perbedaan. Sebagaimana Allah mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Hidupilah persekutuan cinta kasih perikoresis itu dalam keluarga, masyarakat, dan juga dalam kehidupan bergereja. Jadikanlah kasih sebagai jalan yang lebih utama, sehingga kesaksian Allah nyata di tengah dunia. Mari Bapak Ibu, kita hidup saling mengasihi. Sebab hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.